podcast seri pengetahuan dan pemanfaatan bahan tekstil. Disajikan Adi Kusrianto. Pada materi pertama telah saya sampaikan 10 poin di antara 20 pertimbangan dalam memilih kain, yaitu yang pertama jenis serat tekstil, yang kedua serat stapel apa serat filamen, yang ketiga mengetahui peruntukan kain, keempat kain tenun apa kain rajut, kelima kenali anyaman kainnya seperti apa, keenam bagaimana bobot kainnya, ketujuh anyamannya rapat apa renggang, kedelapan pahami pewarnaan kainnya, kesembilan finishing apa yang dikenakan, kesepuluh kainnya menyerap apa tidak. Pada materi kedua ini kita lanjutkan dengan 10 poin berikutnya. Poin yang ke-11, bagaimana jatuhnya kain. Nah, ini istilah bagi desainer kain, desainer busana, bagaimana tirai kain atau draperinya. Gambaran di sebelah kiri adalah kain yang tipis tetapi kaku, draperinya tidak bagus. Yang kanan lebih tebal tetapi jatuhnya bagus. Mana yang Anda pilih? Ini adalah gambaran ketika kain dijadikan busana. Tirai draperinya itu seperti ini. Apakah seperti ini yang Anda butuhkan? Poin ke-12, bagaimana feel kain, yaitu kesan saat kain disentuh atau diraba. Ini adalah sensorik secara otomatis dari setiap orang. Melihat kain yang bagus tidak hanya sekedar dipandang, tetapi Anda perlu meraba. Bagaimana kain ini ketika diraba? Nah, apakah kain ini lembut, licin, ya, halus, dingin, atau kain seperti ini? Kalau kita melihat kain yang di sebelah kanan ini tanpa meraba, mungkin kita sudah merasakan, aduh, lembutnya kain ini. Nah, itu termasuk feel ketika kita memilih. Atau justru sebaliknya, kain yang terasa maco seperti ini. Poin ke-13, mengetahui garis grain kain. Ini adalah pelajaran lebih lanjut yang nanti akan Anda pelajari pada saat Anda nanti menjahit kain. Mungkin dosen menjahit akan menjelaskan bagaimana garis grain kain ini, yaitu kain yang ketika diambil diagonalnya, apakah dia akan membantu atau memudahkan pada saat Anda memotong dan menjahit. Bagaimana ngulurnya ketika kain tersebut ditarik ke arah diagonal. Poin 14, apakah kain bersifat melar, elastis? Sifat kain yang sangat penting ini Anda perlukan atau tidak? Masuk di dalam pertimbangan Anda atau tidak? Anda harus tahu. Biasanya kalau kita memilih kain, kita juga sering menarik untuk melihat elastisitas dari kain tersebut. Kain yang memiliki sifat melar dibutuhkan untuk membentuk body shape seperti ini. Ini adalah busana-busana yang membutuhkan kain dengan tingkat elastisitas. Apakah kain menyusut apa tidak? Itu poin ke-15. Kain mengkeret atau tidak? Dan kalau kain itu mengkeret, berapa persen susutnya? Beberapa jenis kain, terutama kain-kain dari serat alam, senantiasa memiliki sifat yang menyusut, mengkeret setelah dicuci. Terhadap kain yang susut,
harus diketahui berapa persen kita harus memperbesar ukuran patternnya. Gambar di sebelah kiri adalah kondisi kain sebelum susut, sebelum dicuci. Gambar kanan kain yang sama setelah dicuci, dia akan susut seperti ini. Mungkin Anda akan kaget kalau Anda tidak mengantisipasinya terlebih dahulu. Poin ke-16, kain susah atau tidak penggarapannya. Yang pertama, penggarapannya pada saat Anda akan menjahit, mulai memotong pattern dan menjahit. Susah atau tidak penggarapannya. Setelah kain jadi, susah atau tidak pemeliharaannya. Ada loh kain yang kelihatannya bagus, kita suka, tapi ternyata sulit menjahitnya, sulit pemeliharaannya. Contoh paling sederhana itu seperti ini. Kain ini mulai dijahit itu sudah repot. Juga setelah menjadi pakaian, untuk mensetrika saja akan sulit. Nah, apakah kain seperti ini harus kita hindari? Kita harus bertanya dalam diri kita sendiri, akan mampukah kita mengolah kain ini menjadi busana? Atau memelihara busana ini, memakai busana ini menjadi sekeren seperti bayangan kita. Kita lanjutkan poin yang ke-17, pertimbangan apakah mudah luntur atau mudah pudar kain yang kita pilih. Di sini ada dua istilah, luntur dan pudar. Persiapkan bagaimana mengatasinya. Kain yang luntur ketika dicuci, maka air cuciannya akan terlihat berwarna. Artinya warna dari kain tersebut lepas dan akan mengotori kain. Bayangkan kalau di dalam satu cucian ini Anda mencuci dengan kain yang berwarna lebih cerah, warna putih atau warna lebih muda, maka warna luntur ini akan menodai kain yang lain. Di samping itu, kain yang kelihatannya berwarna merah cerah ini setelah beberapa kali dicuci, dia pasti akan sedikit demi sedikit akan berkurang warna merahnya. Itu contoh dari kain yang luntur. Kain yang pudar, misalnya kain berwarna hitam atau berwarna gelap, ketika dia beberapa kali dijemur di bawah sinar matahari, lama-kelamaan dia akan pudar warnanya. Jadi kalau sebelumnya dia berwarna hitam, setelah beberapa kali dijemur maka hitamnya mulai menjadi abu-abu. Ke-18, kain mudah aus atau brodol. Persiapkan bagaimana mengatasinya. Salah satu sifat kain, kemungkinan dia akan mudah aus, mudah rusak. Dia akan mudah brodol. Dia akan mudah terkelupas. Sebagai contoh seperti ini, kain ini setelah dicuci atau dipakai beberapa kali akan nampak serat-seratnya akan terkelupas atau brodol atau aus, apapun istilahnya. Ini menjadi pertimbangan yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita memilih kain. Ke-19, kain yang kita pilih ini akan awet atau tidak, akan tahan lama atau tidak. Kain yang awet Anda perlukan atau tidak sebagai bahan busana. Tidak semua busana itu memerlukan sifat awet. Coba pertimbangkan. Ada jenis busana yang di dalam pemakaiannya setiap hari dipakai. Misalnya pakaian seragam kerja. Tetapi ada juga busana yang dipakainya hanya sekali saja atau jarang-jarang. Misalnya baju seragam pengiring pengantin dan sejenisnya. Ini perlu pertimbangan akan keawetannya. Pakaian yang sering dipakai setiap hari, pakaian kerja,
pasti harus awet. Pakaian yang dipakai pada event-event tertentu tidak setiap hari atau Anda tidak akan sering memakainya, sehingga mungkin Anda hanya memilih kerennya saja tapi bukan awetnya. Mau awet dan keren boleh, harganya jelas lebih mahal. Pertimbangan itu. Nah, yang ke-20 poin ini adalah Anda sendiri yang akan menentukan terkait busana yang dirancang ini nanti untuk tingkat harga berapa. Untuk tingkat high class harganya mahal, tentu pilihannya adalah bahan-bahan yang semuanya serba bagus dan Anda tidak peduli kalau harganya mahal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pertimbangan apakah kalian akan mempertimbangkan sifat sustainable fashion dengan memilih sustainable fabric. Tahu kan istilah sustainable fashion dan sustainable fabric yang beberapa tahun belakangan ini semakin didengung-dengungkan dan merupakan salah satu tren memilih busana. Kalau Anda ingin tahu, Anda boleh menanyakan kepada saya untuk saya jelaskan. Sustainable fashion dengan bahan sustainable fabric. Nah, itulah 20 poin yang merupakan wawasan utama sebelum Anda terjun mempelajari satu persatu pengetahuan bahan tekstil pada mata kuliah ini.